Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri Pertamina Surabaya rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah jamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Kapanpun kita kembali sawan menghadap Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membaca kitab Al-Adhkar, dan hari ini kita akan mulai membahas tentang zikir-zikir Rasulullah dalam situasi khusus atau dalam kondisi tertentu. Jadi ada zikir itu yang dibaca dalam kondisi umum, kapanpun, berapapun jumlahnya boleh. Tapi ada kondisi-kondisi khusus yang zikirnya sendiri khusus, jumlahnya juga tertentu. Karena itu zikir itu sama dengan obat. Obat itu bisa diperoleh di apotik tanpa resep dokter, itu boleh. Ini obat umum biasanya, Pak. Tapi kalau urusan khusus, penyakit khusus, harus dengan resep dokter. Dan biasanya resep dokter itu selalu dua. Pertama jumlahnya, yang kedua waktunya. Ini Bapak minum sehari 3 kali setelah makan, masing-masing 1 tablet. Nah, ini sudah khusus. Zikir juga demikian. Bapak Ibu kalau ke perjalanan ke luar negeri, misalnya umroh atau haji, ada yang takut naik pesawat, Pak. Saya tidak tahu jamaah ini termasuk yang takut naik pesawat atau tidak. Saya tidak takut, Ustadz. Ya karena memang nggak pernah naik pesawat dia. Saya termasuk yang takut, Pak. Takut ketinggian. Tapi berkah takut itu akhirnya di pesawat itu zikir terus. Makanya kadang-kadang rasa takut ini penting. Dan takut ini memang sifat yang oleh Allah ditanamkan dalam hati manusia. Kalaulah manusia itu tidak punya rasa khawatir dan takut, yakin tidak ada yang zikir, Pak. Jadi orang zikir itu pintunya adalah bahwa dia merasa hidup saya ini belum aman, belum zona aman. Itu kalau saya pergi umroh, Pak, ini pesawat sana kan 10 jam, 11 jam. Itu zikir apa saja saya baca itu. Ya. Akhir-akhir kemudian oleh jamaah dikasih resep, dikasih tahu, gini aja Ustadz, makan obat tidur aja. Ternyata di apotik itu saya tanya, Pak, Bu, ada nggak obat tidur? Nggak ada. Obat tidur ini harus dengan resep dokter. Setelah itu baru kita ke dokter, dikasih resep, ini Pak obat tidur.
Kenapa dok harus ada resep? Ya karena pernah tidak ada resep itu dikasihkan kepada pasien, pasiennya tidur untuk selama-lamanya, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak pernah dengar ada orang stres gara-gara wiritan? Banyak Pak. Jadi mengamalkan amalan ini, amalan itu, ijazah ini, ijazah itu. Tadi malam saya ikut acara ijazah itu di GOR Delta itu, 1 abad NU ya Pak ya. Apa itu? Merawat jagat, membangun peradaban. Kita ini sholat ini juga merawat jagat Pak. Kira-kira nggak ada yang sholat nono ya hancur jagat ini. Dan kita juga merawat peradaban. Peradaban ini konteksnya adalah akhlak, karakter dan attitude dalam kehidupan. Nah karena itu ada doa-doa khusus yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Nah ini kita mulai Bapak Ibu. Apa-apa yang dibaca ketika kita bangun tidur. Ada orang yang mengatakan alah tangi turu kalau tangi ini doa kok. Tidak Pak. Pengaruhnya sangat besar terhadap aktivitas kita dalam sehari itu adalah kondisi kita saat bangun tidur. Ya tentu saya ngomong begini, kalau panjenengan nggak mengamalkan nggak merasa Pak. Niki mboten dodolan jamu, gak cocok duit balik. Tapi ini janji Rasulullah kepada kita. Dan ada satu riwayat hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Setan itu mengikat di atas ubun-ubun kepala kalian. Khafiyah itu adalah kepala yang paling atas begini. Makanya ini namanya, orang Jawa bilang apa? Kopiah. Kopiah itu adalah diletakkan di tengah Pak. Nek niki Pak boten kopiah Pak jenenge Pak. Centelan niki Pak jenenge. Jadi setan itu pada saat kita tidur itu mengikat pas di atas kepala kita ini. Idza huwa nama, pada saat dia tidur. Dan tidak tanggung-tanggung setan itu mengikat salasa uqadin dengan 3 ikatan. Loh, nyata niki sampean gak percaya, gak ngerti, gak ketok setan. Endi setane, Pak? Ya ndak bisa. Setan itu memang dinas oleh Allah bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya. Kecuali setan jelmaan loh, Pak. Misalnya konyone dhewe tadi setan ketok sampean. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Panjenengan cukup hatinya bersih dan punya keyakinan ini hawanya ada setannya iki hawanya ono setan iki rek gawane pengin ngamuk ae. Kan tanda-tanda ada setan itu apa? Kalau dia hinggap di hati kita itu bawaannya pengen ngamuk aja, terus kepingin maksiat aja, terus diajak baik itu susahnya bukan beratnya minta ampun. Pernah merasakan ini Pak, malas, berat berbuat baik, terus ngamuan, pernah Pak? Jadi setan misalnya ini. Termasuk itu. Apa doanya kalau begitu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katanya ada doa yang lebih hebat dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa doanya? Setan takut itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setan itu pernah mau menggoda anak kecil. Anak kecil ini kan anak TK Pak, baru belajar doa itu satu dari gurunya, ustadzanya diajari doa mau makan. Apa doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan dia kok digoda setan, langsung setan nih Allahumma barik lana fima razaqtana wa. Setannya kaget, waduh apa dipangan arek cilik aku. Katanya itu doa mengusir setan. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika. Dan ikatan ini akan terus berada di kepala kita, di tempatnya. Lailun tawilun, sepanjang malam. Dan apa yang dirasakan kalau diikat sama setan, seolah-olah ada bisikan farkut, tidurlah kamu, tidurlah kamu, tidurlah kamu.
Dan tidur ini kan enak Pak, apalagi ngantuk, masya Allah wis. Kadang-kadang gak eling apa-apa. Ada orang itu tidur gak ingat apa-apa Pak. Ono tikus liwat lo gak eling ya. Fa idza staiqadha, maka apabila dia terbangun, wa dzakarallaha ta'ala, dan menyebut nama Allah. Dari tidurnya panjang tahu-tahu bangun, langsung menyebut nama Allah. Sudah apa saja Pak, mau subhanallah, astagfirullah, atau doa bangun tidur, pokoknya menyebut nama Allah. Mungkin Allahu Akbar, macam-macam. In halat uqdatan, maka lepaslah satu ikatan itu. Jadi orang bangun tidur baca zikir, maka terlepaslah satu ikatan. Tapi masih tersisa dua ikatan lagi. Fa in tawaddoa, maka apabila dia wudu, in halat uqdatan, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla, kemudian apabila dia sholat, in halat uqdatan kullaha, lepaslah semua ikatannya. Jadi Nabi memberitahu kepada kita bahwa setiap kita tidur itu diikat oleh setan, dan pembuka ikatan itu dengan cara tiga: tangi cekekal, zikir kepada Allah, langsung wudu, langsung sholat. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, tidak hanya lepas ikatan tiga tadi, tapi ada hal yang penting yang ini berpengaruh terhadap aktivitas tadi yang saya sampaikan. Orang yang lepas ikatan tiga itu dengan zikir, wudu dan sholat, fa asbaha nasyiton, maka di pagi hari dia itu akan dibikin Allah itu giat, semangat, terginas, fresh, thayyiban nafas, dan hatinya penuh dengan kebaikan, selalu positive thinking, selalu ingin berbuat kebaikan, selalu ingin menolong orang. Pokoknya saya harus punya manfaat di hari ini untuk orang lain. Wa illa, tapi apabila dia tidak melakukan tadi, asbaha khabisan nafsi, maka hatinya akan buruk, kaslan, dan malas. Maaf Bapak Ibu, ternyata yang terjadi kemalasan, kemudian kita selalu negative thinking, prasangka kita selalu jelek kepada orang lain, diajak baik kurang bersemangat. Ternyata faktornya adalah bagaimana kita posisi bangun tidur. Pastikan saat kita bangun tidur kita berzikir kepada Allah. Setelah berzikir, melaksanakan wudu. Setelah wudu, melaksanakan sholat, walau hanya 2 rakaat Bapak Ibu. Sholat apa yang dimaksud ini Pak? Ya pasti sholat malam. Ada yang salah paham ini Pak. Saya sudah melakukan ini Ustadz. Bangun tidur, zikir. Habis zikir, wudu. Setelah itu sholat. Sholat apa Mas? Sholat duha. Lo kerinan lah sampai ini. Ini tip yang pertama. Orang itu sebagian ada yang berpikir bahwa semua kejadian apapun itu dikembalikan kepada kemampuan dia melihat. Apa sih? Seolah-olah tidak ada setan, seolah-olah tidak ada jin, seolah-olah tidak ada makhluk lain yang menyertai. Ini berbahaya Pak. Dan orang-orang yang seperti ini cenderung tidak pernah waspada. Dan akibatnya nek ketempelan temenan, kerasa deh. Kita ini tidak hidup sendirian Bapak Ibu. Banyak makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini. Yang jelas siapa? Jin itu mesti ono jin. Pasti ada. Setan itu pasti ada. Yang ketiga adalah malaikat. Itu selalu menyertai kemana-mana. Nah ada orang itu yang kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan memang susah dijelaskan Pak, wong ini kaitannya dengan keyakinan terhadap yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu apa artinya? Ghaib. Dan kita diajarkan oleh Allah meyakini sesuatu yang ghaib. Ghaib itu hanya bagi manusia, tidak bagi Allah. Baik, ini tip yang pertama. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza staiqadha ahadukum, apabila salah satu di antara kalian bangun tidur, falyakul, maka bacalah ini,
ucapkan ini. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Mengucapkan doa ini. Pernah mendengar doa ini Bapak Ibu? Pernah mendengar doa ini? Pernah, ini barusan tadi mendengar Pak ya. Ini doa top ini Pak. Tapi rata kita ini kurang hafal ini. Sing dihafal cuma situ tok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga boleh. Itu hadis dari siapa? Hudzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah juga mengajarkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku dan kepadanya kita akan dikembalikan. Tapi ini bagus Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku. Maaf, yang kita syukuri Pak, saat kita bangun tidur itu apa? Kembalinya ruh. Kita ini pagi hari hidup. Hidup itu mahal loh Pak. Banyak orang yang tidur itu akhirnya selama-lamanya. Saya punya kawan itu habis ngisi seminar di Malang sana, masih muda Bapak Ibu. Karena acaranya malam, akhirnya menginap. Kemudian tidur Pak. Sampai subuh itu nggak keluar kamar, ditotok, meninggal dunia. Masya Allah. Ya napa ngoten niku? Jadi yang disyukuri apa? Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mengembalikan rohku. Radda alayya ruhi. Yang kedua, wa afani fi jasadi, dan menyehatkan badanku. Yang ketiga, wa adzina li bidzikrih, dan mengizinkan aku mengingatmu. Jadi 3 kenikmatan saat bangun tidur yang wajib kita syukuri. Kita masih hidup, badan kita sehat, diizinkan kita untuk berzikir. Maaf Pak, mungkin tidak semua orang diberikan 3 kenikmatan sempurna ini. Ada orang bangun tidur itu hidup Pak, tapi meripati tok, ketap kedip, lumpuh, tidak bisa gerak. Allah, berarti dia diberikan kenikmatan hidup tapi nggak sehat. Ada lagi orang diberikan kenikmatan hidup, badannya sehat, tapi tidak dikasih kesempatan untuk mengingat Allah. Tuangi ku sewehat Pak, langsung handphone dicopok, langsung telepon. Ya apa rek? Wis teko ta barang sing nang kapal iku ya apa? Deken aja durung zikir, durung apa? Cangkeme si Abu Abab wis bahas masalah bisnis. Makanya tidak ada orang yang paling bahagia saat bangun tidur kecuali dia bangun tidur dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bisa berzikir kepada Allah. Karena kenikmatan itulah maka Rasulullah mengajarkan kita doa Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrih. Ini doa luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah saya amalkan tiap bangun tidur ini. Jadi nanti saya itu punya ritual Pak. Setiap bangun tidur itu ada 5 yang saya baca. Semua doa itu ada 13. Tapi saya pilih 5 karena 5 ini yang paling pendek menurut saya. Biasanya menungso ngoten niku Pak. Nek urusan wiritan milih sing paling pendek. Nek urusan rizki sing paling akeh. Jenenge cerdas ngoten niku Pak. Amal gak sepiro, ganjarane kata kerja gak soro-soro, bayaran gede. Lak karep sampean ngoten niku Pak. Padha mbek kula berarti. Satu lagi hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba inda raddillahi ta'ala ruhahu, apabila telah dikembalikan ruhnya oleh Allah." Maksudnya bangun tidur. Jadi bangun tidur itu ruhnya dikembalikan sama Allah. Dan dia membaca, kata Rasulullah, apa yang dibaca Pak? Gampang, jenengan apal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja Pak. Apa kata Rasulullah? Illa ghafarallahu ta'ala dzunubah. Pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabatil bahri,
sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Malam kita berdosa kepada Allah, bangun tidur kita baca doa tadi Pak, apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tambahi lagi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinani bi dzikri. Tambahi satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa sebanyak buih di lautan, habis Bapak Ibu. Saya itu paling senang dengan informasi dari Rasul model seperti ini Pak. Gak kau awak dhewe dosane akeh. Apalagi hidup di kota besar seperti ini, di perkantoran seperti ini, yang kerap kali setiap helai nafas masuk keluar masuk ini mesti maksiat. Kalau nggak ditopang dengan seperti ini Pak, susah kita. Makanya banyak orang datang kepada saya, Pak, saya ini doa kepada Allah, sering minta kepada Allah, tapi seolah-olah doa saya ini nggak diterima sama Allah Pak. Kenapa? Karena masih ada dosa yang belum kita selesaikan dengan Allah. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan itu adalah setiap bangun tidur jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosanya diampuni, kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah, sehat, beraktivitas dengan semangat Pak. Dan ini yang kita butuhkan dalam setiap hari kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita mulai pagi itu sudah sehat, kemudian dosanya diampuni sama Allah, diberikan semangat kerja. Masya, ya orang ini Pak yang tidak pernah capek di dalam kehidupan ini seperti ini. Ini tawaran-tawaran yang luar biasa dari Rasulullah terkait bacaan doa dan zikir. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ini mumpung masih sedikit Bapak Ibu, mumpung masih awal-awal kita belajar zikir Rasulullah ini, ya diamalkan dan dihafalkan. Engko nek wis ketok akeh Pak, ngelu sampean ngapalno nggih. Ini masih mumpung nanti bangun tidur, nanti doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, doa masuk kantor, doa keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, semua termaktub di sini. Sampai terakhir nanti ada doa khusus untuk membantu supaya kita dimudahkan nyaur utang. Ini yang paling favorit untuk teman-teman, nyaur utang. Tapi ternyata diamalkan, ternyata utangnya masih banyak. Ternyata masalahnya cuma satu. Wis rodongane ngentengno Pak. Mari lunas utang maneh. Ya napa sih kula niki balak-balik tak amalno donga sampeyan tapi ya utang sih akeh. Ya napa utang lunas utang maneh sampeyan. Ternyata bukan hanya kebutuhan tapi hobi. Hobine utang. Hidup tanpa hutang pakai malam tak berbintang, kan ngoten. Terima kasih Bapak Ibu, semoga menjadi keterangan yang manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.